Halo semua, selamat berjumpa lagi di session kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas suatu topik yang mengangkat kaitan antara musik dan matematik. Nah, biasanya kalau kita bicara musik, itu kita tidak berpikir matematik dan juga sebaliknya ya. Nah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan saya bisa memperlihatkan bagaimana musik dan matematik itu saling berkaitan dan tidak hanya berkaitan, bahkan musik yang kita kenal selama ini itu memiliki akar kuat di matematika. Jadi memang musik itu menjadi bagian yang sangat penting ya dalam peradaban manusia. Budaya dimanapun di seluruh muka bumi ini pada zaman manapun pasti memiliki unsur musik yang sangat kental ya di dalam budaya tersebut. Mulai dari sekedar hentakan perkusi yang sederhana, bahkan sampai ke rangkaian melodi yang rumit. Peradaban manusia sudah mengenal semua itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke musiknya, saya akan mulai dengan matematikanya dulu ya, karena perlu menjelaskan dasarnya sehingga nanti bisa memahami dan mengikuti pembahasan selanjutnya ya. Bagian matematika yang saya angkat di sini adalah berkaitan dengan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sequence ya. Ada dua jenis sequence, arithmetic sequence dan geometric sequence. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah barisan hitung dan barisan ukur, atau kadang-kadang ada juga yang menyebut barisan aritmetik dan barisan geometrik. Nah, ini mungkin sebagian dari kita sudah pernah melihatnya ya. Nah, mari kita sedikit lakukan review ya, apa itu barisan hitung ya, barisan hitung dulu ya, atau barisan aritmetik. Jadi barisan itu adalah sederet angka yang mengikuti satu pola tertentu. Itu dari satu angka ke angka berikutnya itu memiliki selisih yang selalu konstan, selalu sama ya. Kita lihat di sini dari -6, kemudian 1 itu perbedaannya 7, dari 1 ke 8 itu 7 lagi, 8 ke 15, 7. Jadi ini yang disebut barisan hitung atau barisan aritmetik ya. Nah, ini kalau dituliskan dalam rumus, ya ini kelihatan agak sedikit complicated tapi sebetulnya sederhana ya. Kita bisa menghitung nilai pada suku yang manapun yang kita inginkan ya. Ya misalnya N ini suku kelima misalnya ya. Kita bisa menghitung nilai di suku kelima itu dengan rumus ini ya, A1 ditambah N kurang 1 dikali D. Nah, D ini adalah selisih yang dalam hal ini 7 ya. Nah, ini adalah barisan hitung. Nah, yang berikutnya adalah barisan ukur atau barisan geometri. Nah, kita lihat di sini deretan angka 2, 4, 8, 16, 32. Nah, dalam barisan ukur dari nilai 1 ke nilai berikutnya itu dikalikan dengan suatu nilai. Ya, dalam hal ini dari 2 ke 4 itu dikali 2, dari 4 ke 8 dikali 2, di 8 ke 16 kali 2. Jadi setiap kali kita naik satu suku itu dikalikan 2. Nah, ini berbeda dengan barisan hitung ya. Barisan hitung itu kita menambahkan angka, tapi kalau di barisan ukur kita mengalihkan angka. Kemudian rumusnya A/N sama dengan A1 R pangkat N kurang 1. Nah, R di sini itu adalah faktor pengalinya ini, dalam kasus ini 2 ya. Jadi dengan menggunakan rumus ini, kita bisa menghitung nilai di suku manapun yang kita inginkan ya, suku ke 100 misalnya. Tinggal masukkan aja di sini R-nya 2, N-nya 100. Kemudian kita bisa langsung mendapatkan nilai di suku ke 100 itu. Nah, ini adalah definisi yang umum ya diajarkan di sekolah-sekolah ya. Di buku-buku cetak maupun di berbagai video yang menjelaskan barisan hitung dan barisan ukur ini hampir selalu ya memberikan definisinya seperti ini. Nah, ini tidak salah, tapi sebetulnya bukan suatu penjelasan yang natural. Nah, saya akan perlihatkan suatu penjelasan yang lebih natural
Dan menurut saya lebih masuk akal dibandingkan penjelasan ini. Dengan cara menjelaskan seperti ini, kita tidak bisa langsung mengaitkan rumusnya ini dengan namanya ya. Misalnya ini barisan hitung. Ini kata hitung itu mengacu ke apa? Ya kan ini semua dua-duanya juga menghitung kan? Ya ini barisan ukur. Nah, yang diukur itu apanya? Jadi dari katanya itu hitung dan ukur atau aritmetik dan geometrik ya. Kita tidak bisa langsung mengingat rumus mana yang kita mau pakai. Nah, penjelasan yang lebih natural itu sebetulnya berkaitan dengan nama dari barisan ini sendiri ya, barisan hitung ini ya. Itu istilah hitung itu berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai ini didapat sebetulnya. Nah, ini didapat dari mana ya? Saya akan memakai istilah bahasa Inggrisnya ya. Arithmetic sequence itu berkaitan dengan apa yang disebut arithmetic mean atau rata-rata aritmetik atau rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung itu apa? Itu adalah rata-rata yang sebagaimana kita kenal selama ini. Jadi kalau misalnya ada dua nilai A dan B, rata-rata dari nilai A dan B itu adalah A ditambah B dibagi 2. Nah, ini disebut rata-rata aritmetik ya. Ini yang lebih lazim dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita lihat dalam barisan aritmetik ini ya. Satu nilai itu bisa didapat dari mengambil rata-rata dari nilai sebelum dan sesudahnya. Mari kita lihat ya. Ini misalnya nih ya. Minus 6. Kemudian 8 ya. Jadi angka ketiga ini 8. Rata-rata dari minus 6 dan 8 itu adalah 1. Minus 6 ditambah 8 itu kan sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat 1 dan 15 ya. 1, 8, 15, 1. Dan 15, 1 tambah 15 itu 16. 16 dibagi 2 itu 8. Nah, kemudian kita lihat yang ini 8, 15, 22. 8 ditambah 22 itu 30 dibagi 2, 15. Jadi nama aritmetik itu didapat dari metode merata-ratakan nilai ini. Ya, jadi arithmetic mean kemudian memberikan arithmetic sequence. Jadi sesuatu yang natural, ya kan? Atau dalam bahasa Indonesianya ini adalah rata-rata hitung itu memberikan barisan hitung. Sekarang kita lihat geometric sequence ya atau barisan ukur. Nah, ini pun sama seperti barisan hitung. Ini didapat dari definisi kata geometrik. Nah, ini didapat dari yang disebut geometric mean atau rata-rata geometrik atau rata-rata ukur. Nah, ini rata-rata yang jarang dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menyebut rata-rata itu biasanya yang kita maksud adalah rata-rata hitung ini, bukan rata-rata ukur. Jadi ini geometric mean atau rata-rata geometrik itu adalah A dikali B, kemudian diambil akarnya, akar dari A kali B. Ini adalah rata-rata ukur ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah barisan geometrik ya. 2, 4, 8, 16, 32. Sekarang kita lihat ya. Ini angka 2 dan angka 8 ya. 2 dikali 8 itu 16. Kalau kita ambil akarnya itu 4. Jadi 4 ini adalah rata-rata geometrik dari 2 dan 8. Sekarang kita lihat 4, 8, 16 ya. 4 dikali 16 itu 64. Akar dari 64 adalah 8. Jadi 8 ini adalah rata-rata geometrik atau rata-rata ukur dari 4 dan 16. Nah, ini adalah sekali lagi penjelasan yang lebih natural dibandingkan penjelasan yang standar dipakai di buku-buku sekolah ya. Nah, saya tidak mengerti kenapa definisi ini tidak dipakai lebih sering dalam menjelaskan topik ini ya, barisan hitung dan barisan ukur. Menurut saya semua buku teks, buku pelajaran, semua video-video yang menjelaskan topik
barisan ini seharusnya ya mengawalinya dengan menjelaskan definisi ini. Kalau arithmetic sequence memakai rata-rata aritmetik, kalau geometric sequence memakai rata-rata geometrik. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sedikit membantu bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam topik barisan ini ya. Nah, ini adalah grafik dari barisan hitung dan barisan ukur. Ya, kita lihat bahwa kalau kita gambar grafiknya, ya, itu akan membentuk suatu garis yang linier. Jadi ini adalah sifat dari barisan hitung atau barisan aritmetik ya. Ini memberikan pola yang linier. Sedangkan barisan ukur atau barisan geometrik itu akan menghasilkan pola yang tidak linier. Ya, jadi kita lihat bedanya secara grafik. Barisan hitung dan barisan ukur itu memiliki beberapa aplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk barisan hitung itu salah satu aplikasinya adalah dalam menghitung suku bunga sederhana atau simple interest, yaitu bisa memakai barisan hitung ya. Sedangkan barisan ukur ini atau geometric sequence itu biasa dipakai untuk menghitung suku bunga compounding ya, jadi bunga yang berbunga. Salah satu aplikasi lain dari barisan geometrik ini adalah di bidang musik. Nah, sekarang kita akan lihat hubungannya ya. Nah, kalau kita bicara musik atau teori musik lebih tepatnya, kita tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai tangga nada ya. Jadi tangga nada musik itu semua sudah pernah tahu ya, sudah pernah belajar. Ada berbagai macam tangga nada. Tapi hampir semuanya itu mengacu kepada satu yang fundamental, yaitu yang disebut tangga nada kromatik seperti ini ya. Jadi tangga nada kromatik ini menjadi dasar dari hampir semua atau bahkan sudah pasti ya semua musik yang ada di dunia ini. Yang disebut tangga nada kromatik itu seperti apa? Nah, yang pernah belajar musik itu tentu pernah mengetahui apa itu oktav. Ya, oktav itu satu urutan nada-nada atau barisan nada-nada yang terdiri dari 12 nada. Ya, mari kita lihat ini dari keyboard ini ya. Misalnya kita mulai dari C, ini C2 ya. C2 sampai ke C3 ini satu oktav ya. Ini satu oktav. Ini terdiri dari 12 nada dasar ya. C2, kemudian ini C crash, C2 crash, ini D crash ya. Jadi kita hitung touch yang putih dengan touch yang hitam. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan kemudian yang ke-13 ini kembali ke C. Dari satu oktav dalam tangga nada kromatik itu terdiri dari 12 nada ya. Nah, dari satu nada ke nada berikutnya itu dalam dunia musik disebut naik setengah ya, naik setengah not gitu ya. Jadi kalau dari C yang putih ini ke C crash ini naik setengah, dari C crash ke D naik setengah, dari C ke D itu naik satu. Ya, jadi itu istilah yang dipakai di musik ya. Setiap nada itu kan bunyi ya. Dan bunyi itu memiliki frekuensi. Ya, jadi di setiap nada ini ada frekuensi tertentu yang diberikan ke nada tersebut. Ya, nah misalnya C2 ini memiliki frekuensi 65,4 Hz. Kemudian D ini frekuensinya 73,4 Hz. E frekuensinya 82,4 Hz. Dan seterusnya ya. Nah, frekuensi itu apa? Ya, frekuensi itu kalau dalam musik itu yang disebut pitch. Itu adalah tinggi rendahnya nada. Ya. Itu adalah pitch. Nah, mari kita dengar dulu ya, ini tangga nada kromatik ya. So that you can play it fast is 1, 3, 1, 3, 1. When there's no black key there, use your second finger. 3, 1, 3, 1, 3,
3, 1, and then here's your second finger again. Nah, dari yang sudah kita dengar barusan, kita mendengar bahwa tiap kali nadanya itu naik, itu suaranya menjadi lebih tinggi ya. Itu yang disebut pitch. Nah, setiap kenaikan pitch itu frekuensi gelombang suaranya juga naik. Jadi pitch yang lebih tinggi atau nada yang lebih tinggi itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Nah, itu seperti apa grafiknya? Nah, ini saya perlihatkan ya, grafik dari dua not. Pertama itu adalah not A dengan frekuensi 440 Hz. Kemudian yang kedua ini not C dengan frekuensi 523,25 Hz. Nah, not C ini lebih tinggi dari A. Kita lihat bahwa gelombang suaranya itu lebih rapat. Ya, gelombang suara di C ini lebih rapat. Jadi artinya dalam 1 detik gelombang suaranya itu bergetar lebih cepat. Itu menghasilkan suara yang pitch-nya lebih tinggi. Dan itu yang kita dengar sebagai not yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan lihat frekuensinya ya. Oke, kita kembali ke C2 ya. C2 ini kemudian ada yang berikutnya itu yang touch warna hitam ini ya. Oke, C2 itu frekuensinya 65,4. Yang touch warna hitam itu nada yang di atasnya atau setengah di atasnya itu 68,3. Kemudian berikutnya itu D 73,4 ya. Nah, ini adalah suatu barisan ya, dan ini adalah barisan geometrik ya. Kita lihat bahwa kalau kita mengambil rata-rata geometrik antara not C2 dan D, jadi 65,4 dikalikan dengan 73,4, kemudian kita ambil akarnya, kita akan mendapatkan nilai ini nih, 68,3. Jadi ini adalah rata-rata geometrik atau rata-rata ukur dari 65,4 dan 73,4. Nah, kita lihat yang berikutnya ya. Ini yang 77,8. Ini adalah rata-rata geometrik dari 73,4 dan 82,4 ya. Dan demikian seterusnya. Jadi setiap nada ini yang ada di keyboard piano ini, setiap nada ini adalah atau frekuensinya adalah nilai rata-rata geometrik dari nada sebelumnya dan setelahnya. Dan ini adalah barisan geometrik atau barisan ukur. Ya, jadi kita lihat bahwa nada-nada yang kita pakai dalam musik ya itu ditentukan dengan perhitungan matematik. Ya, itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan otak kita juga ternyata disetel lah gitu ya, disetel untuk menikmati musik sesuai dengan barisan geometrik. Ya. Jadi ketika kita menyanyikan 12 nada ini, ya, sebetulnya kita sedang secara tidak langsung menyebutkan barisan geometrik tanpa memakai angka, tapi memakai nada. Ya. Jadi sebetulnya otak manusia itu tahu apa itu barisan geometrik. Tapi tidak semua tahu bagaimana cara menuliskannya secara matematik dan cara menghitungnya. Tapi kalau dinyanyikan, langsung mengenal, ya, wow itu tangga nada kromatik itu kan. Tapi mungkin tidak mengetahui bahwa itu adalah barisan geometrik. Oke, jadi semua musik yang sekarang kita mainkan, kita dengar, itu semuanya berdasarkan ini. Ya. Jadi kalau tidak ada barisan geometrik ini, ya kita tidak akan mengenal musik sebagaimana kita kenal sekarang. Oke, kita lihat satu lagi ya. Ini adalah salah satu scale lain yang sering dipakai juga di musik, yaitu yang dikenal dengan nama pentatonic scale atau tangga nada pentatonik. Pentatonik itu artinya cuma 5 ya, cuma 5. Kalau tadi kromatik itu ada 12. Nah, ke-12 nada dalam tangga nada kromatik itu tidak harus semuanya dimainkan ya.
Nah, tangga nada pentatonik itu hanya memakai 5 dari 12 itu. Jadi ini C, D, E, ini dalam kunci C ya. Ini dalam kunci C. Jadi C, D, E, kemudian G, A ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ini 5, 6, nada kelima dan nada keenam. Tapi jumlahnya cuma 5 ya. C, D, E, G, A, kemudian kembali lagi ke C. Sekarang mari kita coba dengarkan bagaimana suaranya ya. First finger on C, second finger on D, third finger on E, cross your thumb under to G, second finger on A, and fourth finger on C. Oke, itu adalah tangga nada pentatonik. Itu juga tangga nada yang dipakai di banyak genre musik ya. Salah satu yang bisa saya ingat sekarang adalah dipakai untuk improvisasi dalam musik jazz dan juga musik rock. Ya, biasanya mereka improvisasi itu banyak memakai tangga nada pentatonik minor. Ya, nah itu tentu saja kita tidak akan membahas musiknya. Tapi di sini kita akan lihat segi matematikanya ya. Oke, jadi kita kembali ke tuts piano kita ini ya. Sekali lagi pentatonic scale ini di kunci C, C, D, E, G, A. Nah, ini kalau kita lihat urutannya ini, tentu saja ini ada beberapa tuts atau nada yang dilengkap ya. Tapi kalau saya ubah urutannya, mari kita lihat ya. Saya ubah urutannya, misalnya saya awali dari C, ya dalam hal ini C2. Ya, kemudian berikutnya saya tidak akan ambil yang D, tapi saya akan ambil not yang kelima ya. Yang kelima di tangga nada kromatik ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut nada kelima dalam istilah musik ya. The fifth note. 1 ya, C, D, E, F, G. Ya, kita ambil ini. Ya. Ya, jadi ini adalah G yang ini ya. Jadi dari 1 kita lengkap ke 5. Kemudian kita kembali ke D. Tapi D-nya bukan D yang bawah ini, tapi D yang atas. Jadi D yang ini. Nah, ini juga D. Ya. Nah, ini D ini adalah nada kelima dimulai dari G ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi ini yang disebut the fifth dalam istilah teori musik ya, the fifth. Jadi dari C ke G itu fifth, dari G ke D itu fifth. Kemudian nah berarti C, D ini udah ya. Dari D kita lengkap ke A ya. Kita lengkap ke A. A. Nah, A ini nada kelima dari D. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi the fifth. Ya, jadi kita C, D, G, A udah. Kemudian yang terakhir E. Ya, E ini yang terakhir. Nah, E ini adalah nada kelima dari A. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat bahwa tangga nada pentatonik ini, kalau saya ubah urutannya, itu sebetulnya adalah nada kelima. Or the fifth. Ya. Dari C ke G, G ke D, D ke A ke E itu semuanya kelima, nada kelima. Oke, sekarang kita lihat frekuensinya nih. Ya. C ini 65,4. Kemudian D itu 146,8. Ini kalau saya ambil rata-rata geometriknya atau rata-rata ukurnya, itu saya akan dapat nilai 98. Jadi kita lihat sekali lagi bahwa G ini adalah rata-rata geometrik dari C dan D. Dari nada sebelumnya dan nada sesudahnya pada tangga nada pentatonik. Ya. Kemudian kita bisa lakukan yang sama untuk D. D ini adalah rata-rata geometrik dari G dan A. Ya, jadi kalau kita ambil rata-rata geometrik dari 98 dan 220, kita akan dapatkan 146,8. Dan demikian seterusnya. Jadi setiap nada yang saya kotakin merah ini adalah rata-rata geometrik dari nada sebelum dan sesudahnya. Sekali lagi kita lihat ya, power of mathematics. Bagaimana matematika itu dalam hal ini barisan ukur menjadi fondasi dalam menyusun tangga nada musik. Dan somehow
ternyata otak manusia itu menikmati nada-nada yang dihitung secara matematis ini. Nah, kalau misalnya salah satu nada ini meleset aja, ya, sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah dari frekuensi yang tertulis ini, kuping kita akan mendengarnya sebagai nada yang fals. Jadi rupanya otak kita itu sudah di fine tune atau disetel sesuai dengan barisan geometrik atau barisan ukur, ya. Jadi sesuatu yang luar biasa, ya. Oke, ini mungkin terlalu dalam ke teori musiknya, jadi saya akan tunjukkan secara cepat saja. Ini yang disebut circle of fifths, ya. Coba kita balik sekali lagi ya ke sini, ya. Kita lihat bahwa di tangga nada pentatonik itu nada yang dipakai adalah C, G, D, A, E. Nah, ini adalah nada-nada yang ada di dalam yang disebut circle of fifths. Ya, kita lihat ini, ya. Kita mulai dari C, berikutnya G, A. Ini adalah urutan nada tiap nada kelima ini. Dalam teori musik, ini circle of fifths ini dipakai, ya, sebagai panduan untuk menciptakan komposisi lagu atau untuk mencari chord, ya. Chord itu adalah gabungan antara beberapa not yang dipencet bersamaan, dibunyikan bersamaan sehingga memberikan harmoni yang indah gitu, ya. Itu namanya chord. Nah, kita lihat, ya, C, G, D, A, E. Ini adalah nada pentatonik pada kunci C. Nah, kalau kita mulai dari G, D, A, E, B, ini adalah tangga nada pentatonik di kunci G. Kalau kita mulai dari D, A, E, B, F crash, ini tangga nada pentatonik di kunci D. Ya, jadi demikian, ya. Yang tertarik untuk mendalami teori ini secara lebih lanjut mungkin bisa belajar sendiri, ya. Banyak sekali video YouTube yang bisa dilihat di sana, di luar sana. Jadi di sini kita lihat bagaimana matematika itu menjadi fondasi, ya, dalam menciptakan musik. Sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Seringkali orang tuh suka bilang, saya jago musik tapi nggak jago matematika. Atau ada juga bilang saya jago matematika tapi tidak jago musik. Ke-12 nada yang ada di dalam tangga nada kromatik tadi, ya, itu tidak harus semuanya dimainkan, ya. Jadi tergantung dari konteksnya, konteks bermusiknya, itu hanya nada-nada tertentu saja yang bisa kita pilih, ya. Tapi kita punya kebebasan, ya. Seorang pemusik punya kebebasan untuk memilih nada mana yang dia akan pakai, ya, sehingga membentuk suatu harmoni yang luar biasa, ya. Jadi sebagai penutup saya akan perlihatkan suatu video di mana nada-nada itu bisa digabungkan semua, ya, sesuai dengan pilihan dari pemusiknya, dengan chord progression yang dipakai. Dia akan memilih nada-nada yang sesuai sehingga membentuk suatu komposisi yang enak didengar, ya. Mari kita lihat bersama-sama. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai hubungan antara musik dan matematika. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.